Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Nah, pesan Ibu selama pandemi COVID-19 tetap menjaga kesehatan, tetap tinggal di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Nah, kompetensi dasar yang akan kalian capai adalah untuk pengetahuannya, kalian dapat menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dalam masalah kontekstual. Kemudian untuk KDP keterampilannya, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan kalian capai adalah pertama, mendeskripsikan langkah-langkah menentukan jarak dua buah titik dalam bidang kartesius. Yang kedua, kalian dapat menentukan jarak antar dua titik. Tujuan yang ketiga yaitu kalian mampu menyajikan hasil pembelajaran tentang koordinat kartesius. Yang keempat, kalian mampu menyelesaikan masalah tentang bidang koordinat kartesius. Nah, yang akan kita bahas kali ini fokusnya pada posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, pertanyaan Ibu, pernahkah kalian berkemah? Yang kedua, dalam perkemahan ada pos utama, ada tenda, ada pasar, ada pos-pos, kolam, dan lain-lain. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan denah perkemahan yang ada di slide kalian. Nah, buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan posisi objek tertentu terhadap objek yang lain. Misal sebagai berikut, bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar? Yang kedua, bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda 1? Nah, berdasarkan denah perkemahan, yang pertama, tentukan posisi beberapa objek terhadap pos utama. Pos utama di sini adalah 0,0. Yang kedua, posisi beberapa objek terhadap tanah lapang. Yang ketiga, kalian menentukan posisi beberapa objek terhadap kolam. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, dapat kita bahas. Yang pertama, tempatnya adalah perumahan. Pos utamanya koordinatnya 6,5. Artinya 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Kemudian untuk tanah lapangnya koordinatnya 10,2. Artinya 10 satuan ke atas, 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Kemudian kolamnya koordinatnya 9,8. Artinya 9 satuan ke kanan, 8 satuan ke atas. Kemudian kalian lihat pemakaman. Pemakaman itu koordinatnya -5,-2. Artinya 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Kemudian untuk tanah lapang terhadap pemakaman koordinatnya -1,-5. Artinya 1 satuan ke kiri, 5 satuan ke bawah. Kemudian untuk kolamnya itu koordinatnya -2,1. Artinya 2 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. Kemudian pasar
koordinatnya 4,3. Artinya 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Kemudian untuk tanah lapangnya 10,1. Artinya 10 satuan ke kanan, 1 satuan ke kiri. Kemudian untuk kolamnya 10,5. Artinya 10 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Kalian lihat tempatnya adalah teka-teki. Maka koordinat posnya min 8,5, artinya 8 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Kemudian tanah lapang negatif 4,2, artinya 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke kanan. Untuk kolamnya min 5,8, artinya 5 satuan ke kiri, 8 satuan ke atas. Kalian lihat tenda 1. Nah, kalau kita lihat dari pos utamanya berarti koordinatnya 2,0, artinya 2 satuan ke kanan. Kemudian jika tanah lapangnya berarti 6,-3, artinya 6 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Kemudian untuk kolamnya 5,3, artinya 5 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Nah, kalian lihat pos 1. Pos 1 kalian lihat dari pos utamanya. Berarti koordinatnya 2,5. Artinya 2 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Begitu juga untuk tanah lapangnya. Maka diperoleh koordinat 6,2. Artinya 6 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Kemudian kolam. Nah, kolam maka koordinatnya 5,8. Artinya 5 satuan ke kanan, 8 satuan ke atas. Nah, setelah kalian mengamati denah perkemahan tersebut, coba lengkapi tabel berikut. Nah, kalian bisa latihan sendiri, isi tabel yang belum terisi sesuai dengan denah perkemahan yang ada di slide. Nah, sebagai latihan kalian, kalian bisa perhatikan gambarnya. Pertanyaannya adalah gambar di samping menunjukkan sungai yang melewati beberapa titik dalam koordinat kartesius. Yang A, coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Yang B, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kemudian yang C, sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Yang D, sebutkan koordinat titik E, F, G, dan H terhadap titik J. Kemudian untuk soal yang kedua, diketahui K koordinatnya 2,0, L 4,-4, dan M 6,0. Pertanyaannya adalah tentukan titik N sehingga jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk belah ketupat. Nah, untuk buku elektroniknya kalian bisa baca buku Siswa Matematika BSE kelas 8 kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Nah, tim guru matematikanya ada Ibu Dina Aryani, kemudian Sinta Novianti, dan Meli. Nah, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.